sebagainya. Itu semuanya itu ada ilmunya, nggak sekedar pasang begitu saja. Ruang terbuka hijaunya itu penyerapan airnya itu harus ada. Kalau kata saya jangan main-main. Bangun Taka Podcast, bicara properti, berbagi inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangun Taka, jumpa kembali di podcast Bangun Taka, sebuah podcast yang mengenalkan dan juga mengajarkan kepada kita tentang dunia properti dan berbagai hal di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas satu fenomena yang mungkin bagi Anda yang sudah familiar dengan dunia properti, perumahan, atau yang akan melakukan pembangunan, yakni tentang dunia paving. Nah, di Jember ini ada sebuah CV yang sudah terkenal bernama CV Multi Bangunan Jember, dan ownernya sudah hadir di podcast Bangun Taka untuk episode yang kedua. Ada Pak Fahad Abdullah Bahmudah. Assalamualaikum Pak Fahad. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa nih, Masya Allah. Siap, sama-sama. Saya juga Pak, ya. mengucapkan terima kasih udah diundang di podcast yang kedua ini. Iya. Bangun Taka Channel ya. Masya Allah, betul sekali. Ya. Siap. Oke, Pak Fahad, orang itu sudah banyak yang kenal tentang yang namanya paving ya. Oke. Nah, tapi kalau secara arti sendiri, paving ini apa sih? Paving itu paving block ya. Itu merupakan material yang terbuat dari semen, pasir dan campuran-campuran lain yang diproduksi menjadi ukuran blok atau heksagonal, yang itu nantinya dipasang di mana, di jalan, di halaman, menjadi landasan untuk bisa dilewati kendaraan ataupun pejalan kaki, pedestrian dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Berarti memang fungsinya untuk meratakan jalan agar bisa dipakai untuk jalan dengan enak, seperti itu kan? Betul, supaya jalan itu rata begitu ya. Seperti halnya mungkin ada aspal ataupun cor rabat itu, seperti itu. Oke. Kemudian apa sih yang membedakan saat sebuah jalan, baik itu di rumah atau di perumahan atau mungkin kompleks sekolah seperti itu, yang menggunakan aspal dengan menggunakan paving? Ini bedanya apa sih Pak? Kalau biasanya penggunaan aspal itu biasanya digunakan untuk jalan-jalan yang row jalannya itu lebih dari 3 meter. Luasnya Ya, lebarnya lebarnya seperti itu ya. gitu kan. Oke. Sedangkan paving itu digunakan di beberapa tempat tertentu itu sebenarnya paving pun juga ada yang lebih dari 3 meter juga ada gitu ya. Nah, tapi yang pada umumnya itu yang paving jalan di bawah row 3 meter itu menggunakan paving begitu ya. Dan mungkin bisa jadi kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten ataupun provinsi yang mensyaratkan itu menggunakan paving ataupun aspal. Berarti setiap daerah bisa jadi aturannya beda-beda. Bisa ya? jadi beda. Bahkan kalau kita Tergantung melihat kondisi tanah ya. betul, melihat di Mojokerto karena mungkin tanahnya bergerak dan sebagainya menggunakan cor beton rigid begitu ya. Seperti itu. Wah, Ya. jadi memang tidak asal suka ya ketika kita akan memoles sebuah jalan ya. Ada pertimbangan secara ilmu pengetahuan juga, baik itu di cor, di aspal atau di paving seperti itu. Betul, bisa jadi pertimbangannya seperti itu. Oke. Kemudian Pak Fahad dan juga Sobat Bangun Taka nih ya, kalau kita ngomongin soal paving, mungkin udah banyak yang tahu, tapi tidak semua orang itu mau bergelut di bidang paving. Kalau bagi Pak Fahad sendiri sih, awal dulu bisa tertarik untuk bisnis di bidang paving ini sejarahnya gimana sih? Kalau berbicara sejarah sebenarnya pembangunan perusahaan multibangunan ini, kita kan sejak tahun 91 ya berdirinya, berarti kan 34 tahun ya? yang lalu. Artinya kan kami ini generasi kedua sebenarnya. Oke, berarti turun-temurun nih? Turun-temurun, jadi ada andil dari orang tua kami begitu ya. Oke. Nah, kalau mau ditanyakan apa dasarnya begitu ya, ya mungkin dasarnya bertahan hidup Mas. Itu jawaban sederhananya gitu iya, ya? jawaban sederhananya, Oke, ya kan, oke. berpikir bagaimana untuk membuat supaya ada ma'isyah begitu ya, lebih begitu ya kan. Dulunya kan orang tua kan juga karyawan begitu kan, sehingga memutuskan untuk membangun usaha yang saat itu mungkin yang di dalam benaknya itu saat itu kita itu masih ada genteng beton ya kan, sama paving yang komposisinya saat itu
kalau kita melihat timeline ke belakang itu 70% genteng beton, 30% paving. Yang sekarang kalau kita melihat timeline sekarang itu berbalik. Gitu ya. Sekarang lebih banyak 70%, 60 kemarin 70% paving dan 30% genteng beton. Nah, karena sekarang ini kan kita multi bangunan itu kan bukan hanya produk paving yang ada di kami, ada produk-produk yang lain. Makanya saat ini kan produk kami itu sebenarnya namanya multi beton. Multi beton itu terdiri dari paving, genteng beton, lalu ada batako, ya kan. Dan ada sekarang yang produk masa depan kami nih, yang sekarang menjadi andalan kami dan menjadi produk unggulan, ada beton precast, beton pracetak. Yang mana beton pracetak itu ada pagar panel beton. Jadi kalau Mas Nizar ngelihat di jalan tol itu, sepanjang jalan tol itu kanan kiri itu kan ada pembatas jalan itu yang disusun 4, 5 susun begitu, itu pagar panel beton. Dan kita juga ada drainase yang dari beton seperti U-ditch, box culvert, dan lain-lain begitu. Berarti sekarang berkembang banget ya, bukan hanya paving ya? Berkembang banget. Oke. Ya. Oke, Pak Fahad, tadi kan sampein kalau sebenarnya ini juga berasal dari orang tua yang dulu karyawan seperti kemudian turun menurun. Betul. Dan tidak semua anak itu punya ambisi yang sama loh dengan orang tua bisa melanjutkan. Tapi Benar. berarti kan mau nggak mau Pak Fahad ini juga punya perhatian, dalam artian ada ketertarikan di bidang paving. Waktu itu apa sih yang bikin oke, aku harus bertahan nih di bidang paving, dan apa potensi yang dilihat waktu itu? Iya, sebenarnya kami ini anaknya menurunkan ego. Iya, Kami kan kita turunkan kan. Sebenarnya kan mungkin punya keinginan yang betul. lain. Karena adik saya kan di farmasi, ya kan. Yang satunya pokoknya bidangnya beda lah, begitu kan. Nah, kebetulan saya dari 4 bersaudara, saya anak pertama, begitu kan. Ketika 2001 itu lulus SMA langsung diterjunkan secara paksa oleh orang tua. Jadi mau nggak mau akhirnya memang terjun dan menekuni usaha ini, begitu ya. Jadi seperti itu. Berapa lama tuh berdamai dengan ego waktu itu? Kan anak muda lagi waktu itu ya, baru lulus SMA, sampai harusnya oke, ini jalan hidup saya, ini harus saya jalanin. Sebenarnya sudah bisa berdamai dari awal, Mas, karena memang kebutuhan saat itu kondisi nggak seperti sekarang, Mas. Kondisi nggak seperti sekarang. Saat itu memang kondisinya masih kita kan masih meniti, ya kan, melihat orang tua bagaimana susahnya orang tua mencari maisha, begitu, mencari nafkah, sehingga kami sebagai seorang anak saat itu berpikir ya udah kita turunkan ego saja, bagaimana caranya membantu orang tua, berkhidmat pada orang tua untuk bisa membesarkan bisnis yang itu menjadi asa dan cita-cita orang tua saat itu. Masya Allah. Itu. Jadi niatnya waktu itu benar-benar ada niat semi berbaktinya lah ya waktu itu ya. Berbakti. Full berbakti berarti full ya? berbakti. Oke. Iya, karena kan saat itu kan secara maisha kan kita masih amburadul, kacau dan lain sebagainya. Perusahaan masih belum settle, ya kan, masih ya nggak seperti inilah. Gitu. Nah, mungkin saya bertanya ke Mas Nizar, saat ini Mas Nizar melihat multi bangunan seperti apa? Atau sudah kenal multi bangunan? Masya Allah, luar biasa. Pegawai dan pekerja udah banyak, udah dikenal di mana-mana, dan termasuk salah satu yang Masya Allah dipercaya banyak vendor di Jember lah ini. Masya Allah, luar biasa. Ya. Allahumma barik ya. Ya. Dan Pak Fahad, tentunya membangun trust dan kepercayaan itu tidaklah mudah ya, dalam artian memang perlu bertahun-tahun ya. Jadi berkarir dari tahun 2001. Dari 2001. Jadi saat sampai itu sekarang itu nggak lulus mudah SMA ya? sambil saya akhirnya nganggur setahun karena memang saat itu kan saya dari Malang. Perusahaan kan di Jember. Jadi saat itu saya dari Malang dipaksa untuk terjun meniti membantu usaha orang tua itu, ya kan? Karena saat itu orang tua juga ini masih jadi karyawan, dan jadi karyawannya di Timur Tengah. Begitu. Saat itu masih pendirian usaha itu masih dipercayakan pada orang. Nah, jadi belum secara kepemilikan, belum kepada keluarga. Belum kepada keluarga. Fahad lah ya. Iya, seutuhnya. Apalagi saat itu ada joinan-joinan yang bersama teman saudara dan temannya ayah saya saat itu. Sehingga pada perjalanannya akhirnya masing-masing ingin mendirikan usahanya sendiri-sendiri, membesarkan usahanya sendiri-sendiri, sampai pada akhirnya kita menjadi saham tunggal gitu. Nah, saat saya masuk itu masih tinggal ada 2 orang
begitu kan. Satu orang yang masih sudah exit, ya kan saat itu, nah, tinggal 2 orang. Dan di tahun 2004 satunya exit lagi. Nah, dan ketika exit itu kan kita kan harus nyusui, Mas. Betul. Nah, ketika nyusui itu kan kita kan, wah itu luar biasa, kita kerja yang cukup ekstra begitu ya untuk nyusui dan lain sebagainya, sehingga itu cukup mengganggu cash flow kita, begitu kan. Dan kita harus puasa bertahun-tahun untuk bisa kembali dijalani ya. Dan itu dijalani. Oke, baik. Sobat Bangun Taka ada yang menarik ya. Kalau saya lihat di kantor multi bangunan Jember ada yang unik ya. Pernah ya? Pernah dong, beberapa kali kan sudah kesana kan Oh, ya. iya. Tapi mungkin belum sampai masuk ke belakang ya, hanya Oh lihat iya, depannya kapan-kapan aja silakan ya. Mas. Oh, iya, ada survei nih kayaknya. Ya, siap. Oke, ini ada yang unik Pak Fahad. Ini mungkin menjadi inspirasi bagi semua ya. Kita lihat kalau dunia pertukangan dalam artian orang-orang yang kerja outdoor, fisik seperti angkat-angkat bata atau angkat-angkat paving seperti itu kadang itu lupa dan lalai dengan waktu sholat. Oh iya. Tapi ini satu hal yang luar biasa, tepat di depan atau di samping tuh ya istilahnya ya, di dalam kantor lah ya, di dalam itu lingkungan. berdiri sebuah masjid yang memang saya lihat, saya pernah jamaah sendiri di sana ya, melihat secara langsung kalau ternyata pegawai-pegawainya ini Pak Fahad waktu sholat duhur, mau mereka sedang kerja, saya juga lihat nggak semuanya itu kadang berpakaian sholat ya, dalam artian memang ada yang masih berpakaian, tapi setidaknya mereka itu bersih dan suci, tetap bersarung seperti itu. Itu memang diprogramkah atau bagaimana sih Pak Fahad? Iya. Sistem kerja sana seperti apa sih? Memang itu kan keinginan orang tua kami ya, ya sekaligus dengan beriring dengan keinginan saya juga begitu ya. Terus secara tidak langsung kan, artinya kan kita itu kan pengen mengajak masuk surga itu bersama-sama gitu loh. Artinya bukan hanya owner begitu kan, bukan hanya pendiri begitu kan, bukan hanya pemilik, tapi ayo kita bareng-bareng lah. Apalagi kan adanya masjid itu kan nazar abah dan umi saya untuk mendirikan masjid itu setelah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernazar untuk bangun masjid yang ditempatkan di dalam perusahaan supaya kita bisa ibadah bersama-sama begitu kan. Dan memang di situ kita himbau kepada seluruh karyawan ketika waktu sholat zuhur maupun asar itu untuk bisa sholat secara berjamaah, meskipun itu sebenarnya prakteknya juga nggak mudah, Mas. Gitu kan. Keinginan orang untuk bisa berjamaah mau sholat saja itu nggak gampang. Betul. Iya, seperti itu. Oke. Yang penting udah punya niat Pak baik. Fahad membudayakan ini jadi inspirasi juga ya, bahwa mohon maaf ya, perusahaan yang bergerak di bidang fisik lah ya, pekerja kasar seperti itu tuh bisa loh dibudayakan tetap sholat berjamaah, apalagi teman-teman di sana mungkin yang kerjanya di kantoran, yang ber-AC dan lain sebagainya, apa alasan untuk tidak berjamaah seperti itu. Kalau Pak Fahad sendiri gimana edukasinya kepada pegawai ini? Kalau punya sholat ya sholat, makanya misalkan jamaah itu gimana? Kita selalu himbau kepada karyawan, kan mereka bekerja kan memang perlu sangat menguras fisik ya. Makanya di situ kan kita juga menghimbau, bahkan ada poster di dalam perusahaan kami itu utamakan keselamatan kerja dan utamakan sholat. Masya Allah. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa sholat begitu. Dan itu memang ada ditempel. Kita tempel besar banget, Mas. Jadi kapan-kapan kalau Mas Nizar masuk ke tempat kami bisa dilihat itu begitu ya, spanduk yang memang kita tempel besar itu. Seperti itu, Mas. Masya Allah. Iya. Jadi memang orientasi ketika kerja yang diingat bukan cuma dunia terus ya, tapi utamanya adalah mencari keridhaan Allah. Iya, harapannya seperti itu, Mas. Oke. Kemudian kita balik lagi ke produk nih ya. Siap. Tadi kan bismillah berkembang luar biasa, CV multi bangunan juga banyak dipercaya oleh orang. Pak Fahad bisa nggak sih sharing tentang kualitas produk? Kalau kita lihat paving itu, saya jumpai beberapa perumahan atau beberapa jalan tuh ada yang gampang bergeser atau mohon maaf ya pecah seperti itu, sehingga itu tidak sedikit yang tujuannya itu menyelamatkan orang, pedestrian pejalan kaki itu malah jadi bikin musibah loh, orang jatuh dari situ, kemudian menyebabkan terpeleset dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kualitas paving yang bagus itu seperti apa sih Pak Fahad? Ini ada tipsnya, Mas. Jadi kalau mau mencari paving yang bagus, tentukan pertama kali ambilnya di mana dulu, ya kan. Saya nggak perlu bercerita tentang mau ambil di mana, ya kan. Tapi yang paling tidak, artinya nggak harus di tempat kami, begitu. Ya. Tapi yang paling tidak pastikan dulu apakah produk itu ber-SNI atau tidak.
Itu standar dulu ya? nasional Indonesia atau tidak, begitu kan? Karena itu nanti terus terang nanti akan menjadi patokan produk itu terstandar atau tidak, itu di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita pastikan kita ambil produknya di mana, tadi yang ber-SNI kan, begitu kan. Nah, baru setelah itu kita mencari tenaga kerja pemasang, tukang pasang paving yang profesional juga. Berarti orang yang masang tuh nggak sekedar merangkai ya Pak ya? Nggak sekedar merangkai, ada ilmunya ada juga tekniknya, ya? Bagaimana pengaturan elevasinya, bagaimana pengaturan benangi dan lain sebagainya itu diselang dan lain sebagainya, elevasinya, pengaturan jatuhnya air dan lain sebagainya, itu semuanya itu ada ilmunya, nggak sekedar pasang begitu saja. Ketika pertama kali dasar menebarkan pasirnya, lalu saat pemasangan pavingnya, lalu setelah selesai pemasangan pavingnya itu kita finishing dengan alat namanya stamper begitu ya, digetar begitu ya supaya padat. Nah, setelah itu kita tebarkan pasir untuk finishing akhir, baru setelah itu kita sapu dan itu baru bisa digunakan, dipakai dilalui kendaraan seperti itu. Oke. Ya. Berarti berat ringannya paving ini bukan jaminan. Berat ringannya paving sebenarnya kan kalau di paving itu kan ada istilahnya mutu beton K250, K300 itu sebenarnya fungsinya hanya untuk ini penempatan paving itu di mana begitu ya. Kalau biasanya kan Mas Nizar kalau lihat di pom bensin itu, nah itu berarti pavingnya itu K400. Makin tinggi K, nah itu berarti penempatan pavingnya itu di situ. Makin rendah K, bisa dibayangkan ya, makin rendah K itu berarti penempatannya di pedestrian, di trotoar. Artinya apa? Pejalan kaki, begitu kan. Makin tinggi K, misal pom bensin atau pelabuhan peti kemas kayak di Tanjung Perak, Surabaya. Nah itu dari tebelnya udah 10 cm, K-nya juga K400 atau K500 begitu ya. Nah itu penempatannya seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya itu apa, kendaraan yang dilalui itu apa, gandarnya berapa ton. Berarti sebelum memaving jalan atau sebuah area itu harus diketahui dulu ya tujuannya area ini dibuat apa, seperti itu ya? Memang harus kita survei dulu seperti apa dan penggunaannya untuk apa dulu. Dan kita seringkali mengedukasi ke konsumen, Pak saya butuhnya untuk ruko, begitu kan. Oh Pak cukup pakai yang ini. Kita juga kita kasih masukan begitu ya. Pak saya kebutuhannya untuk sekolah, oh pakai yang ini. Pak kita kebutuhannya untuk pom bensin, begitu kan. Oh ya pakai yang produk yang ini. Artinya masing-masing produk itu berarti kan ada nilainya, ada value-nya dan ada harganya. Gitu. Makin tinggi K berarti juga makin tinggi harganya, begitu. Dan makin baik kualitasnya, biasanya seperti itu. Pak Fahad, apakah proses, tadi kan saya bilang kalau ternyata juga di paving ini tidak menjamin keselamatan ya, kalau tidak memperhatikan unsur-unsur tersebut ya, kayak pemasangan yang tepat, kemudian evaluasi, kemudian ada trial and error-nya dulu, seperti itu. Kalau jalan bolong atau rusak kan bisa ditambal. Nah, kalau paving yang kondisinya rusak, ini apakah harus diganti atau bagaimana sih sistematikanya? Kalau paving itu kan sebenarnya kan produk yang paling murah, ya kan, low cost, dan paling gampang untuk diperbaiki. Nah, kalau aspal kan kita kan harus mau cari aspal di mana, misal bolong begitu ya. Nah, tapi kalau paving itu kan misal ada terjadi sesuatu begitu ya, dan selama memang pemasangannya udah tepat, sebenarnya nggak akan bergeser, nggak akan berubah, kecuali ada case-case tertentu begitu ya. Dan ketika ada case-case tertentu itu, karena paving ini adalah barang low cost, bisa dicari dimanapun. Ketika terjadi kerusakan itu bisa langsung ditambal, bisa langsung dikerjakan, ditambal seketika, begitu. Nah, kalau aspal kan kita kan harus menunggu dari pemerintah. Itu poin plusnya berarti ya. Poin plusnya di situ. Ya? Iya, selain paving itu memang kalau saya katakan ramah lingkungan, karena dia itu kan ada pori-porinya di antara paving itu, ya kan, sehingga dia fungsinya sebagai drainase, makanya beberapa perumahan-perumahan tertentu itu sampai mewajibkan penggunaan paving itu karena ruang terbuka hijaunya itu penyerapan airnya itu harus ada begitu. Itu dengan menggunakan paving. Baik. Kemudian kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan kalau menggunakan aspal terkadang ada sebagian pinggiran jalan yang
terkikis ya, karena memang tumbuh akar dari pohon. Kalau penggunaan paving sendiri ini apakah juga bisa berpotensi seperti itu, Pak Fat? Sama-sama berpotensi kalau kena akar dan lain sebagainya sama. Ya kan? Sama. Berarti memang antisipasi penanamannya yang harus diberikan jarak seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Kemudian Pak Fahad, dari sini kita belajar banyak tentang dunia perpavingan ya, yang mungkin tidak hanya para kontraktor atau pengelola sekolah atau pengusaha bidang properti yang harus tahu, tapi juga masyarakat umum. Nah, kalau Pak Fahad mungkin bisa sharing nih ke sobat Bangun Taka di sini yang sedang menyaksikan podcast kita di kesempatan kali ini. Apa sih yang perlu diperhatikan sebelum kita itu memutuskan untuk memasang paving? Apa dulu nih yang harus dipikirkan? Budgetkah dari kita punyanya berapa, atau fungsinya dulu, atau gimana sih stepnya? Iya, tergantung kebutuhannya seperti apa, Mas. Biasanya orang itu kan pekerjaan paving itu kan biasanya pekerjaan terakhir, Mas. Oke. Kalau orang itu kan biasanya kan kontraktor itu kan bangun rumah terlebih dahulu, dan paving itu biasanya pekerjaannya itu terakhir. Nah, setelah karena itu pekerjaan terakhir, nah biasanya orang itu budgetnya itu udah pas-pasan. Nah, ini kesalahannya itu biasanya itu mencari paving yang harganya asal-asalan, cukup cari yang murah-murah begitu ya. Padahal udah bangun rumahnya udah totalitas, tapi terakhir pada finishingnya itu cari paving yang mungkin karena anggarannya udah terbatas ya, cari pavingnya juga akhirnya cari yang di tempat-tempat yang bukan kelas industri ya, bisa saya katakan itu kelas-kelas home industry. Dan itu kejadian di kawan saya dulu ya, karena dia anggarannya habis begitu ya, terbatas, akhirnya dia beli di tempat lain begitu ya, di tempat perusahaan paving home industry. Dan yang terjadi setahun kemudian itu pavingnya permukaannya itu mengelupas, berlumut, kena air, lubang, Mas. Dan nggak berapa lama akhirnya muncul lumut, dan ternyata itu membuat dia itu akhirnya menjadi melihat paving itu, jadi dia itu setiap pulang kerja itu melihat halaman rumahnya itu kok selalu kotor begitu ya, kok berlumut. Dia kan pengennya kan pulang dari rumah itu kan pulang dari kerja menuju ke rumahnya itu kan pengennya kan santai. Begitu ya. Akhirnya bawaannya itu emosi, dan sudah kesekian kalinya, bahkan ketiga kalinya itu menyebabkan celaka pada adiknya, mertuanya, dan dia sendiri begitu ya, ketika naik motor begitu. Karena licin lumut itu tadi ya? Karena muncul lumut itu tadi. Oke. Makanya memang hati-hati kalau memang mencari produk paving itu, kalau kata saya jangan main-main. Sebaiknya ya selisihnya nggak banyak loh, Mas. Selisihnya nggak banyak. Tapi efek keselamatannya iya, sampai akhirnya itu saat itu adiknya tuh jadi gendong anaknya, namanya ibu ya. Itu kan ketika jatuh kan lebih mementingkan refleks gendong anak kan, menyelamatkan anak, tapi tangannya lupa begitu kan. Akhirnya terjadi fraktur begitu, Mas. Seperti itu. Itu kejadian benar itu, Mas. Pada kawan saya sendiri, sahabat saya sendiri. Iya, berarti paving yang pemasangannya benar dan sehat itu insya Allah juga berdampak pada keselamatan penggunanya ya, Pak ya? Benar. Oke. Kemudian paving itu perlu nggak sih, Pak, dicat, Pak? Nggak perlu sebenarnya. Nggak perlu. Sebenarnya paving itu kan, kita kan ada paving yang permukaannya natural, dan juga ada permukaannya itu yang sudah berwarna. Kita menggunakan pewarna namanya verap itu. Dan warna merah, warnanya itu biasanya merah, hitam, ada beberapa yang kuning, biru, hijau. Tapi yang pada umumnya itu yang ada di mana? Pada umumnya itu warna merah dan hitam, begitu ya. Itu awet, Mas, nggak akan nggak akan pudar kalau memang kualitasnya sesuai SNI, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pak Fahad, mungkin terakhir. Ini yang nonton mungkin juga bukan berasal dari Jember aja ya. Ada banyak yang sedang menonton, baik di luar Jember, luar pulau, atau bahkan luar negeri yang sedang nonton. Pak Fahad, apa yang bisa Anda sampaikan bagi para pengusaha di bidang paving? Apa sih hal yang perlu dirawat, diramu, dan dijaga agar bisnis paving ini bukan hanya pada keuntungan orientasi dunia aja ya, tapi ke depan jangka panjang ini bisa bernilai ibadah. Padahal kita tahu kalau orang bangun jalan aja pahalanya luar biasa nih ya. Apalagi memasang paving ini, Masya Allah. Silakan Bapak. Iya sebenarnya kan
kami kan hadir di sini kan multi bangunan ya. Multi bangunan hadir itu kan sebenarnya secara nggak langsung kan sebenarnya juga membantu pemerintah untuk sedikit banyak membuka lowongan pekerjaan, Mas. Membuka lowongan pekerjaan, dan memang di dalam usaha paving yang sebenarnya bukan hanya paving, Mas ya. Kita ada beberapa produk-produk yang lain. Produk multi beton kita itu kan kita ada beberapa beberapa produk-produk bukan hanya paving yang di dalamnya itu cukup padat karya, Mas. Sehingga kita bisa memaksimalkan membuka lowongan pekerjaan dan cukup membantu banyak masyarakat. Dan turunannya bukan hanya di tempat kami. Tempat kami kan produksi, Mas. Kita kan manufaktur ya. Nah, belum nanti orang-orang yang tukang pasangnya, begitu ya. Itu juga secara nggak langsung kan bisa membantu perekonomian. Bisa membantu perekonomian masyarakat. Secara tidak langsung kita sebenarnya membantu negara ini, membantu negara dan bangsa. Selain produk kita kan tagline-nya kan multi beton membangun masa depan, begitu ya. Dan multi bangunan adalah industri beton Nusantara. Jadi paling enggak kan kita punya harapan, cita-cita untuk bisa bagaimana seiring bersama ya kan membangun negeri ini, begitu ya. Membangun negeri ini dengan kita memberikan mempersembahkan produk-produk berkualitas kami untuk membangun negara ini, seperti itu, Mas. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Fatia sudah sharing. Ini luar biasa pengalaman yang mungkin berpuluh-puluh tahun dari beliau dirangkum dalam waktu yang sangat singkat di kesempatan kali ini. Semoga Allah tambah keberkahan untuk CV Multi Bangunan Jember dan juga para karyawan di dalamnya. Amin, ya. amin. Terima kasih Pak Mat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain kesempatan ya insyaallah. Jazakallah khair ya. Baik, kita pamit dulu. Terima kasih untuk yang sudah simak di podcast kedua kita. Sampai ketemu kembali di podcast Bangun Taka berikutnya. Saya Nizar Sumi pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye. Bangun Taka Podcast.